Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Habib Hasan Zain, selaku dosen pengampu mata kuliah Komputasi Statistik 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan peran teknologi dalam transformasi ketenagakerjaan, analisis pemilihan tempat kerja di Indonesia di era 5.0. Kerja kelompok ini kami lakukan untuk memenuhi ujian tengah semester. Di kelompok ini beranggotakan Rifin Fadila Pratama dengan NIM B2A022005 dan saya sendiri Maria Febriana Ninu dengan NIM B2A022027. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya di sini saya akan membacakan pendahuluannya secara singkat. Yang pertama, latar belakang. Di era revolusi industri 5.0, kemajuan teknologi yang pesat telah berdampak besar pada sektor tenaga kerjaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Revolusi industri 5.0 berbeda dari masa lalu, di mana prioritas utama adalah efisiensi dan otomatisasi. Sebaliknya, revolusi industri 5.0 mengutamakan penggabungan kepekaan manusia dengan teknologi canggih yang menghasilkan transformasi yang lebih luas, yang berfokus pada kesejahteraan manusia. Perubahan ini berdampak besar pada preferensi pekerja di Indonesia dalam memilih tempat kerja mereka. Sekarang hal-hal seperti upah, kebutuhan hidup, dan kesejahteraan menjadi pertimbangan utama. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi pekerja dalam memilih tempat kerja dalam konteks ini, sehingga para pemangku kepentingan, termasuk pengusaha dan pemerintah, dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang responsif terhadap kebutuhan tenaga kerja di era 5.0. Khususnya, penelitian ini berfokus pada pengaruh-pengaruh ini, pada faktor-faktor ini terhadap masa depan ketenagakerjaan di Indonesia. Selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran teknologi di dalam mengubah landscape ketenagakerjaan di era 5.0. Apa dampaknya terhadap pemilihan tempat kerja berdasarkan upah, kebutuhan hidup, dan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Penelitian ini juga memanfaati pemerintah, pekerja, pengusaha, dan akademisi. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pengusaha untuk membuat kebijakan ketenagakerjaan yang memenuhi kebutuhan pekerja di era 5.0, meningkatkan retensi pekerja dan karyawan berkualitas tinggi. Hasil penelitian ini membantu pemerintah kebijakan yang mengurangi ketimpangan upah dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Selain itu, bagi pekerja yang mencari kerja, penelitian ini dapat membantu mereka membuat pilihan pekerja yang lebih baik. Sementara itu, penelitian ini dapat digunakan oleh akademisi sebagai referensi untuk studi lebih lanjut tentang teknologi dan ketenagakerjaan. Selanjutnya di sini ada analisis data. Data yang digunakan dalam analisis ini termasuk yang pertama upah minimum provinsi atau UMP, yang kedua rata-rata upah per jam, yang ketiga rata-rata pengeluaran per kapita, dan yang keempat garis kemiskinan per kapita. Analisis ini menggunakan metode statistik deskriptif untuk membandingkan data antar provinsi, serta analisis korelasi untuk melihat hubungan antara tingkat upah, pengeluaran, dan garis kemiskinan. Selanjutnya untuk pembahasan hasil dan pembahasan akan saya serahkan ke rekan saya. Kepada Saudara Rifin, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Feby. Izinkan saya melanjutkan presentasi. Di sini saya menggunakan Google Colab untuk penulisan sintaknya. Oke, untuk yang pertama yaitu import library dan dataset. Seperti yang sudah kita mengimport seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, untuk PyPlot, dan Tiger, Seaborn, Warning, dan OS. Untuk warning, untuk memfilter peringatan agar tidak berada di upload. Kemudian kita upload, kita running, kita import file dari laptop kita. Oke, di sini sudah ada pilihan pilih file. Kita pencet upload untuk pilih filenya. Oke, di sini kita upload di dataset kita, yaitu di upah per jam, UMP, pengeluaran per kapita, dan garis kemiskinan. Kita upload.
tunggu sampai 100% semuanya. Oke, di sini sudah terupload. Kemudian kita ke eksplorasi data. Kita untuk membaca file yang sudah kita upload ke Google Colab, kemudian menampilkan 5 baris pertama dari setiap dataset. Kita running. Dan kita dapatkan 5 baris pertama di setiap dataset yang kita sudah upload tadi. Kemudian kita masuk ke data frame-nya, kita running untuk melihat baris dan kolomnya. Kemudian kita menampilkan kolom dan tipe data dari setiap data frame tadi. Dan di sini kita lihat ada beberapa kata untuk kolom dan tipe data di data frame kita. Kemudian kita ke cek missing value-nya di setiap data frame. Nah, dari output di atas tidak ada missing value dari setiap dataset kita tadi yang sudah kita upload. Semua tidak ada missing value-nya. Kemudian kita menampilkan statistik summary untuk setiap data frame-nya untuk melihat min, standar deviasi, maksimal, dan minimal. Kemudian kita masuk ke analisis dan visualisasi. Di sini kita nambahkan untuk upah di tahun 2022 atau tahun terakhir, dan kita sort untuk 5 upah tertinggi dan upah terendah. Kemudian kita visualisasikan ke bar plot. Nah, dapat terlihat pada layar bar plotnya di upah terendah per jam di tahun 2022 di 5 provinsi. Kemudian dari 5 provinsi terendah dan tertinggi tadi kita buat line chart-nya. Untuk UMP di 10 provinsi tersebut tadi. Kemudian kita masuk ke tren rata-rata upah pekerja per jam. Kita running untuk provinsi di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun. Nah, seperti itu outputnya dari tahun 2015 sampai 2022. Nah, untuk selanjutnya itu hubungan atau korelasi antar variabel dataset yang sudah kita masukkan tadi. Nah, dari sini kita lihat di korelasi yang paling tinggi yaitu di pengeluaran per kapita dan upah pekerja per jam di angka 0,19855. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Feby untuk presentasi selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Nah, untuk grafik upah terendah dan tertinggi per jam di provinsi tahun 2022 didapatkan berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya perbedaan upah per jam yang cukup besar antar provinsi, mencerminkan ketimpangan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia pada tahun 2022. Kemudian ke grafik UMP 10 provinsi, yaitu 5 upah terendah dan upah tertinggi tadi. Kita lihat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tren menunjukkan bahwa meskipun UMP di berbagai provinsi mengalami peningkatan, terdapat disparitas yang signifikan antara UMP provinsi tertinggi dan terendah. Kemudian kita masuk ke grafik tren rata-rata upah pekerja per jam, yaitu dapat disimpulkan juga bahwa rata-rata upah pekerja per jam di Indonesia cenderung meningkat selama 7 tahun terakhir, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun
terakhir, yaitu tahun 2022. Nah, kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi saat memilih tempat kerja sangat penting, terutama untuk pekerja baru. Pekerja dapat mengetahui tingkat kesejahteraan di berbagai tempat dengan melihat upah per jam, pengeluaran per kapita, garis kemiskinan per kapita, dan upah minimum provinsi. Mungkin menarik untuk bekerja di daerah dengan UMP tinggi, tapi pekerja harus mempertimbangkan biaya hidup dan kesempatan untuk menabung. Pekerja memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik di daerah dengan biaya hidup yang lebih murah meskipun gaji mereka lebih rendah. Akibatnya, karyawan harus merencanakan dengan teliti tindakan mereka dan mempertimbangkan kepuasan jangka panjang mereka. Analisis ini diharapkan membantu pekerja membuat keputusan tempat kerja dan keuangan yang lebih baik di tengah persaingan yang semakin ketat saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Cukup sekian dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Rifin, rekan saya yang sudah membantu saya dalam mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan sebagai akhir kata, saya menyampaikan permohonan maaf bila terdapat kesalahan penulisan atau kata dalam menyampaikan presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.